رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan sampai pada masuk 10 hari yang terakhir. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini dari hari ke hari yang berikutnya. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah juga karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama keluarga, saling menasehati, saling mengingatkan, dan saling memberikan mau'idhah dari satu pada yang lainnya. Seorang ayah memberikan mau'idhah kepada keluarganya, seorang istri juga mengingatkan suaminya, kepada orang tua juga mengajak bersama dengan anak-anaknya untuk bersama mendirikan ibadah di bulan Ramadan ini. Kesyukuran kita masih dipertemukan dengan orang-orang soleh sehingga kita termotivasi dan terdorong untuk melakukan kesalehan yang sama, bahkan yang lebih baik dan lebih berkualitas, dan juga meningkatkan kuantitas dalam ibadahnya. Dan semoga kita yang berada di majlis ini, jamaah Masjid Al-Hidayah, dan juga kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini Allah menambah nikmat pada diri kita karena kesyukuran yang kita berikan, dan di bulan Ramadan ini kita semakin dijauhkan oleh Allah dan terbebas dari api neraka karena kita tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka Allah. Fal'iyadzubillah, amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu apakah kita ini akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah bulan Ramadan sampai ujungnya dan bertemu dengan bulan Syawal nantinya, atau kita akan berhenti sebelum berakhirnya 10 hari di bulan Ramadan ini. Dan ini menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita optimalkan. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita beristighfar kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya. Kenapa demikian? Karena dengan kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa kecil, bahkan dosa besar sekalipun, kita mintakan ampunan kepada Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita tidak ingin melewati bulan Ramadan ini tanpa kita mendapatkan ampunan, tanpa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah mengurangi atau membersihkan bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita dikarenakan dosa yang kita lakukan, maka kita akan menjadi mudah menerima hidayah, mudah menerima kebaikan, nasihat, mau'izah yang disampaikan kepada kita, termasuk juga menjadi ringan ketika melaksanakan ibadah, ringan ketika membuka Al-Quranul Karim, ringan ketika untuk berdiri mendirikan salat, ringan ketika untuk mengeluarkan zakat, ringan ketika untuk mengeluarkan sedekah dan infak dari harta, sebagian harta yang kita miliki. Karena kita menjadi orang yang bersih daripada dosa-dosa itu. Justru sebaliknya, ketika dosa masih ada dalam diri kita, justru itu menjadi pemberat kita untuk melakukan kebaikan. Diberikan nasihat, kemudian kita akan menolaknya, mengatakan saya sudah pernah dengar itu hanya teori saja, ini susah untuk dilaksanakan, dan sebagainya. Termasuk juga ketika masih ada dosa dalam diri kita akan menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain, sehingga ada takabur, sombong, meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Maka ciri-ciri kesombongan ada, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Karena apa? Karena masih ada dosa di dalam diri kita. Karena kita enggan untuk memohon ampunan kepada Allah SWT, bahkan malah
Nantilah minta maafnya, tobatnya nantilah ketika sudah tua, ketika nanti sakratul maut baru bertobat. La haula wala quwata illa billah. Yang demikian itu tidak baik, menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saya menasihati diri saya. Bukan berarti saya ini bersih daripada dosa, tapi kita sadar bahwa kita adalah manusia, letaknya salah dan dosa. Tetapi Allah memberikan perangkat kepada kita, memberikan software kepada kita. Kemudian untuk kita lakukan, yaitu tetap bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah zat Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Setelah yang taubat kita lakukan. Maka yang kedua apa? Yang kedua adalah mari kita tunaikan, kita kerjakan kewajiban yang harus kita lakukan baik di bulan Ramadan khususnya maupun di bulan yang lainnya. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu harus kita jaga. Kita tidak hanya fokus pada salat tarawih. Alhamdulillah hari ini saya sudah salat tarawih. Alhamdulillah saya sudah salat tahajud. Gimana? Sudah salat subuh belum? Enggak. Ketika sudah melaksanakan ibadah sunnahnya itu merasa senang, tapi ketika meninggalkan ke yang wajib, itu malah menjadi biasa. Kan masih ada yang merasa senang ketika dia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah sunnah, tapi ketika dihadapkan dengan yang wajib, malah menjadi biasa-biasa saja. Salat subuh biasa, sudah sering salat subuh, tapi kalau salat tahajud kan jarang. Jadi merasa wah ketika melaksanakan salat tahajud, salat tarawihnya itu. Sedangkan itu adalah ibadah sunnah. Bukan berarti kita merendahkan sunnah. Bukan. Wajib harus menjadi prioritas. Kalau yang sunnah itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka yang wajib lebih sungguh-sungguh dan lebih serius dalam pelaksanaannya. Maka ini harus kita kerjakan. Orang yang mengerjakan kewajiban, maka dia tidak akan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Satu kewajiban dilaksanakan, dia berpuasa. Tidak menjadi sebab bolehnya meninggalkan salat 5 waktu. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Itu kan dipertanyakan, bagaimana dia berislam? Kenapa dia sampai melakukan kewajiban satu dan meninggalkan kewajiban yang lain? Padahal itu sama-sama kewajiban. Kita nasihati pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Kita jaga kewajiban atas diri kita untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau dengan kewajiban kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan, insya Allah yang sunnah akan tertarik, akan mudah untuk kita lakukan. Karena jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan yang kita lakukan adalah melakukan kebaikan yang lain. Kita melaksanakan kewajiban, insya Allah sunnah juga akan mudah untuk ditunaikan. Orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka ibadah sunnah setelahnya atau sebelumnya akan menjadi ringan ditunaikan. Orang yang mengeluarkan zakat menjadi kewajiban, maka infak sedekah yang hukumnya sunnah juga akan dikerjakan. Nah inilah yang kedua yang bisa kita lakukan dan perlu kita kuatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah di 10 hari terakhir ini, mari kita tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Berinteraksi bagaimana maksudnya? Berinteraksi kita dengan Al-Quran, kita mulai dengan tilawah, kita membacanya. Kesempatan kita untuk memperbaiki bacaan kita, tahsin tilawatil Quran. Suami mengajari istrinya, istri belajar pada suami, atau sebaliknya. Anak belajar kepada orang tua mengajarkan pada anaknya, atau sebaliknya. Tidak ada kata malu untuk bisa menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran ketika kita harus belajar pada orang lain. Yang kedua, setelah tilawatul Quran adalah mentadabburinya. Bagaimana mentadabburinya? Memahami kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tadi kita membaca surat apa? Kita baca terjemahannya. Menarik, kita buka tafsirnya. Ada asbabun nuzulnya. Ada pesan yang disampaikan dalam ayat ini. Karena kita sudah memahami dan mentadabburi dari makna ayat yang kita baca, kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya. Kita amalkan. Kita misalkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ternyata di situ ada hadis dari Uqbah bin Amir yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk membaca 3 surat ini, mu'awwidzat fi duburi kulli sholatin, setiap selesai salat. Maka setelah selesai salat zuhur, baca 3 surat ini. Selesai salat asar, maghrib, isya, subuh, kemudian tetap membaca 3 surat ini. Itu adalah buah dari pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Ketika kita merasa takut, terancam, rasa takut, maka kita berlindung kepada Allah dengan membaca 3 surat tadi. Itu bentuk pengamalannya. Kemudian ketika membaca soal Isra terkait dengan birrul walidain, seorang anak yang membaca seperti itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, maka dia akan menjaga
hubungan baik dengan orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Abbas menjelaskan pada kita bahwa ayat ini termasuk ayat yang di dalamnya ada dua perintah yang saling berkaitan. Orang yang menyembah Allah akan diterima penyembahannya kepada Allah itu kalau dia juga termasuk birrul walidain. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Orang yang birrul walidain, orang yang berbuat baik terhadap orang tuanya akan diterima oleh Allah kalau dia itu termasuk juga yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka kita tahu, karena kita tahu hasil dari tadabbur kita terhadap Al-Quran, kemudian kita amalkan. Termasuk juga berikutnya adalah mengajarkan. Kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran setelah kita belajar? Bukankah sudah cukup kita belajar Al-Quran untuk diri kita? Kenapa harus mengajarkan pada orang lain? Karena kita ingin menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau mempelajari Al-Quran untuk dirinya sendiri itu baik, tanpa harus mengajarkan pada orang lain, tentunya Rasulullah tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada kita. Cukup untuk diri Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengajarkan pada orang lain. Karena ini menjadi satu bagian daripada ajaran Islam. Kita menjadi orang yang salihun li nafsih wa muslihun li ghairi. Saleh terhadap diri kita sendiri, diri kita juga saleh, dan mengajak orang lain untuk berbuat saleh. Yang keempat adalah kita banyak berdoa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Banyak doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah, doa untuk kita, keselamatan di dunia dan akhirat, doa untuk keluarga kita, doa untuk kaum muslimin, doa untuk kebaikan bangsa kita, dan juga terbebas dari wabah yang sekarang ini melanda kita. Termasuk juga adalah doa agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bagaimana doanya? Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Karena Allah adalah zat yang maha penerima taubat, dan Allah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah itu suka terhadap hamba yang meminta ampunan kepadanya. Maka berdoa ini kita teringat oleh sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar untuk apa? Agar kita berburu malam kemuliaan di 10 hari terakhir. Kita tidak spekulasi, spekulasi menebak-nebak pada malam keberapakah kita harus meningkatkan kualitas ibadah, kemudian pada malam keberapakah kita biasa-biasa saja. Tidak. Bukan berarti ketika Lailatul Qadar ada di malam yang ganjil, lantas pada malam itu kita semangat untuk beribadah, pada malam genap kita biasa-biasa saja. Tidak demikian. Kita tidak berspekulasi. Rasul kalau boleh membolehkan berspekulasi, Rasul mungkin akan itikaf hanya 1 malam saja di 10 hari terakhir, tapi Rasul sebelum malam hari terakhir kemudian terus beritikaf. Nah, sedangkan kita pada hari kondisi seperti sekarang ini tidak bisa beritikaf, kita tetap berada di rumah, stay at home, maka kita tingkatkan kualitas ibadah di rumah kita. Menggapai Lailatul Qadar dari rumah, Allah juga maha mengetahui. Ini loh hambaku yang kemudian dia menangis di malam hari mohon ampunan atas dosa-dosanya. Ini loh ya hambaku, dia dengan khusyuk mendirikan salat. Ini loh hambaku, dia dengan khusyuk membaca Al-Quranul Karim. Inilah hambaku, dia dengan khusyuk bermunajat kepada Rabb-Nya. Yang itu nanti akan Allah pamerkan kepada malaikat yang turun pada malam kemuliaan itu. Seolah-olah dunia ini menjadi sesak dengan banyaknya malaikat yang Allah tunjukkan kepada para malaikat dengan ketaatan para hamba-hambanya yang beribadah pada malam itu. Maka kita semuanya berdoa kepada Allah SWT agar kita diberi izin oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, dan mendapat ridhonya untuk mendapatkan malam kemuliaan. Sebagaimana dalam surah Al-Qadr, khairun min alfi syahr. Maka malam ini, 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Lebihnya berapa? Allah alam. 1000 bulan bisa lebih sekian ratus bulan, 1000 bulan bisa lebih sekian ribu bulan. Allahu alam. Menjadi rahasia di sisi Allah SWT. Dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana wa takhasyu'ana wa ta'budana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan